Gadir bil fakir ustadina Habib al-Insan al-Idrus Urzan ila Rabbi Ruhina Syekh ustadina Habibana Al-Habib Hadi bin Amri bin Hasan Al-Kaf Wa manawahu ambauna Salafuna syuyukhuna Warijalna salihun wa ila hadruddin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi 'ulumihi fi darain amin ila anqal. Kopi kawan kawanan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Menjalankan dari yang kemarin, kesempurnaan qalbul al-Muhammadiyah. Jadi Allah menciptakan qalbun batiniah batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Seperti yang dikatakan Imam Busiri kemarin ini. Ini tentang dari wajah daripada baginda ini Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini diadakan beliau Imam Busiri mengatakan waladhi tamma ma'nahu wa suratu summa astafal habiban bari'un nazahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairumun qasim. Wajahnya ini sempurna, batiniahnya juga sempurna di sini. Pun 100%. Jadi nanti ada khilaf ya, karena manusia secara umum diberikan pengertian oleh Allah itu berbeda-beda, tidak sama. Di sini ulama aja berbeda. Termasuk kalau di sini ada satu peristiwa di sini diceritakan ketika beliau kecil, masih kecil, ini didatangi malaikat Jibril, dadanya dibelah saat main. Jadi main sama anak-anak yang seusia sebaya itu didatangi malaikat Jibril di rumahnya gitu ya. Dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya di sini. Kemudian dicuci ini ya, dicuci, dibersihkan. Dari apa? Dari jalannya setan. Ini ada riwayat dari Imam Muslim dan lain-lainnya dari Anas radhiyallahu ta'ala Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ini bercerita, Sayyidina Anas ini bercerita ketika Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada saat main langsung diterlentangkan, dibelah, kemudian setelah itu dikembalikan lagi kembali seperti semula. Tapi di sini Sayyidina Anas mengatakan, saya melihat bekas dari ini tadi belahan dadanya ini. Ada beberapa, maksudnya peristiwa pembelahan dada itu ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Lebih kepada amannya ini dan atau gitu. Yang pertama dari saat beliau masih kecil. Yang kedua beliau ketika akan menuju akil balik. Ada yang mengatakan 10 tahun, wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang ketiga ini ada yang ketika akan menjadi nabi dan atau pada saat akan Isra wal Mi'raj. Nah ini khilaf ini. Ya sudah, kita ikut aja ini. Tapi yang perlu kita pahami di sini, Sayyid Muhammad dari mu'allif ini mengatakan bahwa dohir dan batin kejadian itu bukan hanya batiniah saja, dan prosesnya juga terjadi dohir, terjadi secara nyata. Ini dibuktikan. Ini tadi cerita saya belum selesai yang diceritakan Sayyidina Anas ini ya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ini diterlentangkan oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya. Kemudian teman-temannya ini lari menuju kepada siapa? Ibu susuannya Sayyidatuna Halimah. Nyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, meninggal, dibunuh. Kemudian orang-orang gaduh datang ke tempat
daripada beliau sallallahu alaihi wasallam mainan tadi sudah didapati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pucat. Dalam keadaan pucat. Tapi ya bekasnya dalam artian tidak ada, itu kembali seperti semula. Tapi Sayyidina Anas mengatakan, ini loh yang saya maksud, ada apa ya perbedaan pemahaman di sini. Saya melihat bekas Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik itu masih kecil, usia ada yang mengatakan 10 tahun itu sudah diberikan ibunya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai khodam, sebagai pembantu, sebagai anak orang yang menemani Nabi Muhammad SAW. Tapi kan masih kecil, ya kurang lebih segini mungkin. Itu agak besar, 10 tahun berarti kelas 3, kelas 2, kelas 3, kelas 4 lah, kurang lebih segitu. Anak segitu kan main tok itu. Sayyidina Anas bin Malik juga seperti itu. Karena ada satu riwayat ketika Sayyidina Anas bin Malik diminta untuk menyampaikan keperluan Nabi Muhammad SAW kepada salah seorang ini, berangkat dari rumah yang mulia ini baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika di perjalanan lihat teman-temannya main, akhirnya ikut main. Jadi kepentingan yang diminta oleh Muhammad SAW belum tersampaikan. Nah, Rasulullah SAW nunggu di rumah, tidak datang-datang. Akhirnya dicari, ketemu Sayyidina Anas bin Malik. Dan saat datang ini mungkin kalau kita ini ya mungkin perbedaan kita jauh memang itu. Kalau kita mungkin kokor gak budal-budal, cewek. Tapi beliau SAW mengatakan ketika melihat Anas bin Malik main ini tadi, kemudian beliau SAW dekep dari belakang, nah ditutup matanya Anas bin Malik ini. Nah ketika ditutup ini, Anas bin Malik tahu kalau yang nutup matanya ini baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi pura-pura tidak tahu. Karena ciri fisiknya juga tidak sama. Beliau wangi sudah pasti itu. Dari kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau badannya sudah wangi, tapi beliau mencontohi kita, beliau menyukai minyak wangi, tangannya lembut, halus gitu. Ditutup ini. Anas bin Malik tahu. Kemudian Anas bin Malik ini merapatkan tubuhnya bagian belakang ini ke dada perut Nabi Muhammad SAW, digosok-gosokkan dengan bilang sopo iki. Padahal Anas bin Malik tahu ini kalau yang nutup matanya, yang dekep ini adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibuka, ditanya, bagaimana yang saya sampaikan tadi? Iya Rasulullah, saya lupa. Iya, kamu berangkat, saya tunggu. Bagaimana perlakuan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain, kepada anak kecil, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada kerabatnya, bahkan kepada musuhnya. Itu Masya Allah luar biasa. Bahkan kalau orang mengatakan Islam besar dengan perang, itu salah besar itu. Islam besar dengan akhlak yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau tidak serta-merta kok langsung memerangi, tidak, diberi kabar dulu. Contoh banyak itu, termasuk kalau jenengan tahu mungkin Hercules, tapi kalau di riwayat dikatakan Heraklius. Itu disurati Nabi Muhammad SAW, dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW, diajak masuk Islam. Kalau tidak mau kamu tak perangi. Musuh model opo seperti ini. Aduh, saya kan nunggu anunya apa, lengahnya diserang. Enggak, dikasih tahu biar ada persiapan, mungkin itu dari tahu. Kalau kamu tidak mau nanti tak perangi. Akhlaknya Masya Allah dari semua lapisan, saya katakan tadi, seperti keluarganya, mungkin kerabatnya, tetangganya, sahabatnya, anak kecil, orang tua, bahkan musuhnya, bahkan orang yang nyata-nyata mencaci dan memaki Nabi Muhammad SAW, itu beliau perlakukan Masya Allah istimewa. Karena ketika harga diri beliau SAW yang direndahkan, beliau memaafkan. Ini salah satu akhlak karimah. Termasuk ada hubungannya dengan yang kita bahas ini, yaitu kesempurnaan dari batiniahnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau di awal dari kemarin saya katakan, di sini diceritakan hati ya. Hati itu kepada batiniah, bukan hati kolbul di sini. Bukan berarti hati organ. Hati organ. Kolbul di sini lebih kepada kejiwaan di sini. Itu dipenuhi dengan nur, dipenuhi dengan iman wal Quran. Jadi kalau kita merasa sering sumpah,
mungkin ada satu poin yang tertinggal. Apa? Nggak pernah baca Quran. Nggak pernah baca Quran. Nabi Muhammad masalah lebih besar daripada yang kita hadapi. Kalau kita bahas kita lanjut di kemarin setiap ahad ya teman-teman, kita sudah jauh bahas dari kitab ini. Beliau adalah manusia yang paling berat ujiannya. Karena kita merasa, taruhlah mungkin usahanya bangkrut gitu, hancur hidupku. Hancur hidupku. Nah, Muhammad lebih besar ujiannya. Ujiannya teramat besar. Gak ada yang mengukuli ujiannya Nabi Muhammad SAW. Coba sesekali jenengan apa ya, pikirkan itu. Kalau beliau diceritakan masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Lahir berarti dalam keadaan ibunya dok. Kemudian usia 7-8 ibunya meninggal. Ikut siapa? Pamannya. Jadi usia antara kelas 1 kelas 2 SD sudah tidak punya bapak, sudah tidak punya ibu. Terus ikut pamannya. Ya. Itu kakeknya meninggal, ikut pamannya. Coba jenengan bayangin rek, jenengan sing ngodes-ngodes di penduduk. Ngajarnya ini dinas sosial. Ngajarnya itu dinas sosial. Jadi insya Allah ya di sini beliau itu memang, makanya dikatakan uswah itu teramat sangat betul. Beliau senang juga pernah bahagia. Beliau susah juga, sampai ada tahun yang dikatakan amul husni, bukan husni loh ya. Kalau husni saya sempat protes sama ibu saya. Bu, jadi kok kesedihan ya. Itu husni yang dimaksud ada pakai zaid. Kalau saya husni diambil dari kata hasan. Ini kata hasan. Kalau husni itu kesedihan, amul husnaul kesedihan. Termasuk meninggalnya istri tercinta Sayyidatuna Khadijah. Kalau beliau ini menjadikan beliau itu betul-betul bersedih. Orang yang sudah membela beliau, nah itu Masya Allah. Akhirnya beliau SAW ketika beristri Sayyidatuna Khadijah, beliau tidak berpoligami. Tapi setelah Sayyidatuna Khadijah meninggal, menikah dengan Sayyidatuna Aisyah, dengan istri-istrinya yang lain. Itu bukan merendahkan kaum wanita loh ya. Mohon maaf, ini jangan gagal paham. Kalau Anda tidak setuju sama poligami ya sudah selesai. Tapi jangan menghujat, menghina apa yang dilakukan oleh Muhammad. Oh, dikatakan beliau itu sempurna kok, jadi tidak mungkin melakukan satu kesalahan. Termasuk di sini Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, Syekh Muhammad Sidduduros, menceritakan tentang proses pembelahan dada ini, mengatakan bahwa Rasulullah tidak ada sisi lemahnya. Wow, sempurna kok. Kalau ada sisi lemahnya berarti kan bukan. Ini cuma untuk menunjukkan kepada manusia bahwa beliau itu sempurna, dan ditambah lagi dengan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan beliau itu manusia, kan sama hatinya, batiniahnya sama. Ini menunjukkan apa? Untuk sebagai kita pembelajaran bahwa ada sisi lemah kita. Kalau Rasulullah tidak ada, sisi lemahnya sudah ditutup. Agar tidak bertentangan, dikatakan beliau manusia biasa, manusia seperti kita. Berarti ada sisi lemahnya, ada, tapi ditutup, disempurnakan di sini. Hanya Habib Ali mengatakan tidak ada lemahnya Rasulullah. Beliau manusia, tapi kelemahnya sudah diganti, dibersihkan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses itu tadi. Kelemahannya jalur setan itu. Nah, makanya kalau jenengan baca surat An-Nas itu kan ada iwas wi sufi suduri. Was-was itu dari setan itu. Hati-hati loh jenengan. Biasanya was-was ragu-ragu dan semacam itu dari setan. Ujung-ujungnya nanti kita akan melakukan satu perkara, yaitu yang dinamakan tulul amal, panjang angan-angan. Jatuhno, jikalau, andai kata, misalnya, lu ini jangan dituruti. Kalau bahasa saya, kalimat yang saya ucapkan tadi, andai kata, jikalau, dan lain sebagainya, ini password untuk membuka, protek
perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemah inilah masuk itu di situ. Kalau yang lebih parah, akhirnya dia tidak mau tinggal, tidak mau pergi, kerasan di situ. Akhirnya kena kejinan, nggak semacam itu. Jalurnya itu biasanya seperti itu. Yang lebih sering, lebih mudah terkena itu jenengan kaum perempuan. Kenapa? Karena jenengan ada saat yang tidak dimiliki kaum laki-laki, kaum istri, jenengan istimewa ini. Nah, di situ yang menjadikan sebagian manusia gagal paham. Pada saat istimewa ini, saat haid, saat men, nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji, nggak boleh puasa, nggak boleh pegang Quran. Nah, itu ada yang menganggap akhirnya kehidupannya ya biasa-biasa. Akhirnya biasa dalam artian ya nggak ngapa-ngapain. Nah itu loh, akhirnya menjadi jalan bagi mereka untuk masuk ke tubuh jenengan. Lupa bahwa kita itu ketika, bukan kita ya, Anda perempuan, ketika pada saat haid, saat men, itu Anda masih boleh berdoa. Makanya kebaca istighfar, zikir, niatnya berdoa. Astagfirullahaladzim, doa. Mau makan, lah kalau tidak boleh apa-apa, akhirnya makan, ya wis go makan, tidak ada adab, tidak ada doa, bahaya di sini. Itu yang menjadikan jalan bagi mereka untuk merusak orang-orang perempuan di sini, pahami. Ya. Dan di sini silakan dikeluarkan ini tadi, dicuci, kemudian dikembalikan lagi seperti semula sudah. Jadi kan cerita anak kecil-kecil tadi, Muhammad dibunuh. Nah, Sayyidina Anas mengatakan, saya melihat dari bekas tadi. Tapi di atas tadi dikatakan dikembalikan seperti semula. Dia bertentangan ini. Dia bertentangan. Bekasnya tidak sama dengan kalau kita operasi. Bekasnya tidak sama kalau kita operasi. Kalau Anda luka, itu kan kembali. Khususnya anak-anak yang masih masa pertumbuhan, itu ketika luka kembalinya cepat. Beda dengan orang yang sudah tua. Karena fungsi degeneratifnya ada penurunan fungsi dari tingkat sel ini tadi. Kalau sudah tua makanya turun. Orang tua suruh sprint ya, tapi kalau masih kecil sprint tidak jadi soal. Nah ini fungsinya turun. Ketika saya kuliah itu ada nama kuliah saya itu lansia. Jadi orang masuk usia 50 itu masuk kategori lansia. Kita harus 50 nih. 50 ya. 60. Sampai 60 berarti. Ada lansia. Saya lupa antara itu. Sehingga saya 50 pokoknya. Itu ketika salah satu teman saya meneliti tentang lansia, kan jadi objek. Jadi termasuk teman saya kuliah itu disuruh jadi objek olahraganya lansia. Waktu itu disuruh olahraganya gini dok. Saya katakan, Lih, ini dok lapo, gak ada mau. Tapi ternyata cuman seperti itu dok. Orang yang masuk kategori lansia sudah luar biasa ini. Bahkan teman saya yang neliti dok. Masuk lansia bukan sprint terus ya. Masuk kok berdua maraton ya. Terus ini lansia cukup. Jadi olahraganya orang masuk kategori lansia seperti ini sudah olahraga bagi beliau itu. Jadi kayak pulau ini rasanya kayak semua dulu pulau ini perasaan pulau. Tapi aktivitasnya harus jadi baju pulau itu bang ya Allah. Penurunan di sini. Jadi kembalinya ini ya mungkin ada bekas ya. Yang kalau saya ingat anak saya waktu jatuh di Magetan itu kan mau dijahit. Tidak boleh. Akhirnya alhamdulillah nutup, tapi masih ada bekas di sini. Dikembalikan seperti semula itu bisa jadi hatinya kolbun yang dikeluarkan tadi dibalik nih, kembali ke posisi awal. Dan ini kalau ada bekas itu dikatakan beliau sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari golongan kalian sama-sama manusianya. Celingnya ya celing,
Oh langsung kok, nggak perlu jahit, nggak perlu apa. Jadi kembalikan seperti semula. Tapi ada bekas di sini. Dia Anas bin Malik ini mengatakan, saya lihat ada bekas dari pembelahan dada. Nah, di sini. Makanya kalau sempat saya ketika awal membaca dari pada kitab ini, ya berkecamuk pikiran saya, termasuk di situ. Di sini malaikat Jibril mengatakan dikembalikan seperti semula. Bayangan saya, tubuh ini seperti tidak ada luka, ya wis balik kling gini, tidak ada bekas ini. Tapi kok di sini Anas bin Malik mengatakan, ini yang salah siapa? Ternyata yang salah pikiran saya. Karena pemahamannya tidak betul. Makanya mohon maaf, saya kembalikan ketika kita belajar harus ada yang bimbing. Kalau tidak ada yang bimbing ya bingung kayak saya. Nah kalau bingung terus ya bisa gak karu-karuan, bahaya di sini. Bahaya sekali. Ya. Nah di sini akhirnya ketika saya tanya, beliau menjelaskan seperti itu ya, pemahamannya seperti itu. Bahkan semakin bingung lagi ketika saya membaca di sini pendapatnya itu saya Malik Sibtudur Ibn Ali ini mengatakan sudah ada Muhammad itu sempurna, jadi tidak ada sisi lemahnya sama sekali, tidak ada. Nah, penjelasannya seperti itu, insyaallah. Kemudian di sini yang kedua, di sini diceritakan dari peristiwa yang kedua, ya pembelahan dada yang kedua, yaitu ketika akil balik akan memasuki masa balik, ini dikatakan umur 10 kurang lebih di sini dikatakan. Kenapa? Karena masa ini adalah masa transisi. Coba perhatikan anak kita. Anak kita yang masuk akan akil balik, biasanya ada sisi berontaknya, merasa ada pengertian baru, sehingga ketika diminta tolong ya, ada sih berontaknya. Di sini yang dimaksud masa peralihan dari anak akan menuju balik. Ya balik ini masuk kategori berakal, masuk remaja di balik. Dan mohon maaf saya agak nyimpang sedikit. Kita yang menjadi orang tua harus ngerti anak kita ketika masuk balik. Karena kalau kita nggak ngerti akan terjadi bahaya besar. Anak akil balik itu tanggung jawab sudah masuk pada mereka. Contoh tanggung jawab yang saya maksud di sini, kewajiban seorang muslim itu langsung otomatis berjalan. Kewajiban sholat, ketika dia meninggalkan sholat maka dia berdosa. Makanya mulai dari kecil dididik. Dan Muhammad mengingatkan 10 tahun udah mau sholat, pukul. Tapi pukulnya itu nandangi. Kalau bahasanya pribadi, nandangi tahu. Nandangi itu nandangi. Pukulnya itu lebih kepada memberikan shock terapi, peringatan. Bukan nandangi ke nandangi maling, mencederai, bukan. Memberikan shock terapi. Mulai dari kecil, sehingga ketika dia masuk akil balik, dia akan terbiasa untuk melakukan kewajibannya. Dan ketika kita orang tua tidak perhatian dengan perkara itu, hati-hati. Kenapa? Maka kita dapat poin jelek. Jeleknya apa? Anak kita meninggalkan sholat, anak kita sholatnya tidak benar, anak kita masih punya adas besar. Kalau laki-laki orang julub ya, julub gitu. Itu akil balik. Kalau laki-laki mimpi basah, perempuan headman. Itu kalau kita tidak perhatian, tidak ngajari cara bersuci, bahaya. Bahaya, kasihan ini. Karena sempat menjadi polemik bagi pribadi saya ketika beliau penutupan Safari Maulid menceritakan dawuhnya beliau yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang sholatnya tidak baik ini, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Dan ketika saya mikir, Allah giring pemikiran saya itu kepada saya posisi akil balik. Pada saya balik saya. Iya ya, dulu aku waktu main besar ya. Tapi saya ingat, tapi lupa kapan. Maksudnya kapan itu saya usia berapa. Itu saya pernah tanya sama ibu saya, Bu, adus sing langsung gak perlu wudu apa ya? Ya adus gede. Ibu saya gitu seperti itu. Tapi
Saya lupa, ibu saya menjelaskan pada saya cuma ingat pertanyaan itu. Dan itu saya lakukan ya mandi seperti saya biasa mandi. Nggak niat, nggak perhatikan air yang saya gunakan, tata cara. Ini menjadi perhatian saya sampai saya benar-benar takut. Kenapa? Lah dulu sholat saya yang saya lakukan bagaimana? Berarti saya masih punya adas besar nih. Lah bagaimana? Ujung-ujungnya, aku diseksa moncrot nih. Takut itu, saya betul-betul takut. Karena sahabat ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan irji fasoli fa innaka lam tusolli sampai 3 kali, sahabat itu gemeter. Saya baca kitab sifat sholat Nabi sama jenengan sudah khatam, tapi gak gemeter. Tapi ketika beliau kemarin penutupan, kita belajar sudah berapa tahun. Tapi waktu itu saya yang gemeter. Iya sholatku. Nah kemarin ketika beliau akan pergi ke Tabik tadi, beliau berangkat hari Sabtu kalau tidak salah. Itu saya hari mungkin Kamis atau Jumat saya lupa. Saya telepon sebelum beliau berangkat. Saya tanya kegalauan, kegundahan yang saya alami. Jadi sholat saya yang kemarin itu bagaimana? Wudhu saya yang kemarin itu bagaimana? Sampai mohon maaf, mungkin beliau bercanda atau bagaimana? Loh, itu kalau sholat itu ada wudhu. Ada pertanyaan seperti itu. Ya wudhu, cuma permasalahannya bagaimana cara bersuci saya? Baik itu mandi besar, baik itu wudhu, baik itu istinja. Yang kemarin itu yang saya pertanyakan. Ini loh, Masya Allah, saya betul-betul naruh hormat. Kalau jempolku lebih dari 4 tak berikan buat beliau. Diberi rosan ya, boleh jadi enggak, saya mengatakan Masya Allah bijaksananya luar biasa. Beliau mengatakan kepada saya, ya yang sudah berlalu sudah, cuma nanti minta sama Allah apa? Agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta dalam artian berdoa, sering berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu jenengan minta. Ibaratnya begini, ibadah kita banyak tapi tidak diterima, itu bahaya. Poinnya adalah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kok bisa seperti itu? Mohon maaf, saya ngomong seperti ini nggak bisa kita lehan-lehan. Kalau sholat atau kewajiban kita yang kita tinggal wajib diganti. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Kalau kita nggak puasa maka wajib ganti. Sholat wajib bagi kita. Kalau kita ninggalkan sholat wajib ganti. Kalau sholat kita kurang pas, khusyuknya kurang, kelemahan-kelemahan ini kita minta kepada Allah. Dengan catatan kita melakukan kewajiban belajar dan juga memperbaiki ibadah yang akan kita lakukan. Kalau yang sudah, ya minta sama Allah agar diterima. Ini poin loh ini. Nah kalau saya kemarin mikir loh, berarti kodok yang tahun aku. Taruhlah apal, maksudnya mengerti cara bersuci umur 30. Saya baliknya taruhlah umur 17. Berarti ada 13 tahun. Tanda tanya besar untuk ibadah yang saya lakukan. Nah itu kalau dikodok 1 tahun 365, 1 hari 5 kali, 365 kali 5 dipingno 13. Piye? Tapi guru saya mengatakan kalau antum tidak tinggalkan, yang wajib diganti tinggalkan. Yang wajib ditinggal, yang ditinggalkan wajib diganti. Sholat yang ditinggalkan diingat-ingat, oh saya tinggalkan 1 minggu, ya ganti. Kalau yang dilakukan kurang pas di sini, Allah punya sifat Ghafurur Rahim. Lakukan taubat dengan taubatan nasuha. Minta kepada Allah, sering-sering ini minta, ya Allah terima ibadah saya. Minta diterima. Yang telah lalu, yang akan datang diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki ibadah yang akan datang? Cara paling apa ya menurut saya, yang cuma satu diterima, yaitu dengan Nabi Muhammad. Buktinya apa? Kul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mengatakan saya cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut Nabi Muhammad.
Kalau lebih spesifik perkara sholat, Nabi Muhammad mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Tadi di Jiwan bahas masalah sujud. Masalah sujud. Ada satu kesunahan. Ketika sujud yang didahulukan adalah kaki dalam kurung lutut. Jadi turun untuk sujud itu lutut dulu sunahnya. Kalau tangan bagaimana? Tidak jadi soal, tidak batalkan sholat. Cuman kita tidak dapat sunnah. Agar ibadah kita berkualitas, maka yang diajarkan Nabi Muhammad kita lakukan. Kalau sunnahnya urutannya sujud, ya itu kaki dulu turun. Habib Badi nyotohkan itu ketika turun sujud itu beliau menggunakan tangannya dengan seperti ini, turun untuk sujud. Jadi badan ini, dada ini tegak, boten buku. Kalau contoh nih, ini duduk bahas sifat sholat Nabi, jadi kan wis kataku dhewe wis eling. Tapi nek lali yo belum bener tos. Dan ini luar biasa berat. Lah kita ini loh kok. Kayak mbah tenan jadi begitu. Terus nek sujud iku ngeten. Yang diterangkan guru saya dan di dalam kitab sifat sholat Nabi itu ada. Itu posisinya seperti ini. Ini kayak boten biasa. Ini kaku. Saya setuju. Jadi seperti ini sunahnya itu. Baru tangan, kemudian baru wajah. Itu sunahnya. Waduh, coba balik malih loh, abot ini. Tapi saya ketika memperhatikan sholat beliau dari pertama saya kenal beliau ketika saya sholat sampai kemarin ketika saya sholat sama beliau. Itu ketika sujud beliau seperti itu dan tidak cepat, pelan. Makanya saya mikir, kalau saya lebih bisa sana imam kita mau jadi sujud ya nggak apa-apa, cuma kita mencari yang terbaik. Beliau mengingatkan saya kalau ibadah jangan hanya berusaha, tapi cari yang terbaik dengan harapan apa? Ibadah kita itu diterima oleh Allah, diterima oleh Allah. Kalau yang dikatakan Rabbana taqabbal minna, terima ibadah saya yang telah lalu ya Allah. Itu dalam artian kita mengharap sifat Ghafurur Rahimnya Allah. Kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, Allah Maha Pengampun, tapi ada sifat Rahimnya, sayangnya. Ya, kalau saya cukup berharap daripada kalamnya Allah untuk uni astajib lakum jalu otak wehi. Saya minta dengan begitu carut-marutnya ibadah, tapi Allah pengampun, penyayang, ya wis tak terima. Karena saya ada harapan besar, kepingin masuk surga itu tanpa hisab. Kula lho nggih, rek jenengan purun tak dongane pisan, mugi-mugi masuk surga ya Allah tanpa hisab. Rek gak mesti hisab niku jelimet, ora jelimet nggih. Takonane la ilaha illallah. Pun iki bejing dilajeng mandi pun setengah 9 niki. Nggih. Nek raos nggih, saya bahas sak bait niki insyaallah bejing melajengaken niki wau, termasuk salah satunya adalah cerita tentang peristiwa pembelahan dada dari Nabi yang tidak Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliman sirri minna la tadikis sidra anna wa abina wa fu'anna wa kullana aizu kunna. Ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajadul amal famnun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal. Ya Rabbi ya Rabbal arbab abdu faqirun alal bab anta waqad batal asbab mustadrikan badamama. Ya wasi'an judi juda al khairu khairu wa inda wa qalladhi rama abdu fadrik bi rahmatik fil hal. Ya mujidal khalqi turra wa musi'al kulli birra
أسألك أسبل سترا على القبائل والأخطار يا من يرى سر قلبي حسبي تلاؤك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واشرح حسودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يحل فيك ظني يا ملك الملك يا واد أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء الفعل وتركي وشهوة الكيل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير أميمة فيها البلايا مقيمة وحسبها أنفت واشغال يا منح النفس القوية عن السبيل السوية الحق روج عليا وقصدها الجاه والماء يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأخبار قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى القوم ينجى يا ربي يا خير كافي واغلل علينا العوافي فليس شخص مخافي عليك تفسير وجمال يا ربي عبد ببابي يخشى علي مع عذابي ويرتجي بثوابي وغيث رحمتك حتى وقد أتاك بعسري وبانكسار وفقري فازم بيسرك عسري بمهد جودك والإفضال ومن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واسمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالأولى والتعالي علمت أنت بالأمثال جدك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري ولقني كل خير واجعل جنانك مسيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الخجالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الرضا أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو شهبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحرب وآله وصحبه عدد طرش الشرب والحمد لله بالبدء والتناهي. Mengatakan kalau waktu bahasa ini saya bicara dengan dosa mengatakan dalam cara mungkin apa yang kita lakukan dari restu dengan berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Bahwa saat ini kita akhiri kita tutup majelis mereka kami doakan para majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.